Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku, siswa SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah masuk ke bab 5 dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang selamat datang wahai nabiku, kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semua, perlu kalian ketahui, kita sudah memasuki bulan kelahiran Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal. Kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya merasa bahagia akan bulan kehadiran Nabi. Kenapa kita harus bahagia? Karena ini adalah bulan kelahiran kekasih Allah, utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Di dalam buku cetak yang kalian miliki, yaitu di halaman 61, sedikit perenungan lebih panjang. Baik, itu sebelum ceritanya masuk ke materi ya. Tujuan pembelajarannya untuk pertemuan pertama ini adalah yang pertama menceritakan sejarah masa remaja kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang ketiga menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. 4. Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Ini sedikit teori tentang perjalanan sampai diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nabi Muhammad lahir bertepatan dengan 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Jadi pada saat usia 6 bulan di kandungan, bapaknya itu meninggal. Kemudian setelah lahir itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, sampai usia 5 tahun. Ada cerita menarik tentang pemilihan, bukan pemilihan ya. Jadi pada saat itu di Arab itu ada kabilah-kabilah yang profesi berbeda-beda, dan ada kabilah yang profesinya itu menyusui anak-anak. Jadi keliling-keliling, anak yang perlu disusui itu bakal diambil. Itu ada seperti itu. Mohon maaf kalau salah, bisa dikoreksi. Nah, pada saat itu datanglah ke Mekah dan tidak ada yang mau awalnya mengasuh Nabi Muhammad kecuali Halimah Sa'diyah ini. Jadi gimana tidak mau? Jadi Nabi Muhammad itu lahir saat bapaknya nggak ada. Jadi nanti mau dibayar pakai apa? Alasannya itu. Jadi setelah Halimah keliling, akhirnya sudah tidak ada lagi. Entah itu kehendak Allah, itu akhirnya Nabi Muhammad diasuh kemudian oleh Halimah, dan banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi di perjalanan oleh Halimah Sa'diyah. Salah satunya adalah
banyaknya keberuntungan yang didapat oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah ini. Tiba-tiba air susunya mengalir dengan sangat deras, sangat banyak. Kemudian banyak keajaiban-ajaiban lain yang dirasakan, sehingga mungkin itu bayaran secara penggantinya ini. Nah, pada saat usia 6 tahun, ibunya Siti Aminah wafat dan kemudian diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, pada saat 6 tahun ini sudah yatim piatu. Nah, usia 8 tahun kemudian kakeknya wafat, hanya 2 tahun saja. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai remaja. Nah, Abu Thalib ini salah satu paman Nabi yang baik sekali kepada Nabi Muhammad, namun tidak sempat mengucapkan syahadat sampai akhir hayatnya. Nah, umur 10 tahun Nabi Muhammad ini mulai diajak untuk bekerja, yang cari pekerjaan sebagai untuk menghidupi diri sendiri ya, karena sudah tidak ada orang tuanya, kakeknya sudah tidak ada. Akhirnya 10 tahun sudah bekerja, yaitu memulai mengembala ternak milik orang lain di Mekah. Karena saking tumbuhnya luar biasa, akhirnya Nabi Muhammad ini lebih matang, dan usia 12 tahun itu mulai diperkenalkan ke dunia perniagaan oleh pamannya, dan pada saat itu masih ikut ke pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, pada saat itu usia 12 tahun ini bersama pamannya itu adalah dagang. Jadi dagang sampai ke kota Basra di wilayah Syria. Ada bertemu dengan seorang pendeta terkenal dari masa itu, yaitu Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan bahwa aku mengenali anak ini, ada anak muda ini, sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, hal ini telah tertulis di dalam kitab-kitab kami. Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi, lebih baik bawa dia kembali ke Mekah. Akhirnya kembali ke Mekah, dan singkat cerita pada usia 25 tahun Nabi Muhammad sudah mulai berdagang sendiri. Nah, mulai sendiri itu maksudnya ngambil barang sendiri, dan waktu itu adalah ke istrinya, yaitu Siti Khadijah. Waktu itu belum jadi istri ya. Dan pada saat 40 tahun itu kemudian diangkat menjadi Rasul, ditandai dengan menerima wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, seperti bahasan sebelumnya, jadi Nabi Muhammad ini pernah merupakan perniagaannya sukses lah, berhasil dagangnya. Nah, ini mempunyai banyak kenapa bisa sukses gitu. Nah, pertama berpendirian teguh, kedua memiliki semangat kerja yang tinggi, yang paling utama adalah kejujurannya. Makanya beliau dijuluki sebagai Al-Amin, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, menyamakan pelayanan terhadap pembeli, memiliki sifat percaya diri, dan menampilkan keramahan, kesopanan, serta kasih sayang kepada siapa saja. Nah, singkatnya yaitu Nabi Muhammad itu sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya, tidak pernah ngambil keuntungan terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Itu adalah, nah itu bisa dipakai kadang kalau jualan, harus jujur, harus amanah, untungnya jangan terlalu banyak, yang penting lancar. Ini bisa. Kalau nggak salah ada bukunya Muhammad sang master niaga atau pengusaha gitu ya. Nah, yang berikutnya ini wahyu di awal-awal yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW.
Wahyu yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini adalah diterima di Gua Hiro. Jadi Nabi Muhammad merenung atau uzlah, merenung akan yang terjadi di Mekah. Nah, penjelasannya nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum datang Islam. Nah, wahyu pertama ini perintahnya atau menandai pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul pada usia berapa? Usia 40 tahun. Nah, kemudian wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir, yaitu perintahnya tentang berdakwah, mulai menyampaikan. Nah, ini jedanya lama dari wahyu pertama ke wahyu kedua, ini lama. Nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya. Yaitu apa perintahnya? Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu adalah yang pada saat itu adalah kepada kerabatnya, keluarganya. Nanti akan ada disebutkan juga as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang ketiga, wahyu yang ketiga itu Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Apa tentang apa? Wahyu itu yaitu tentang berdakwah secara terang-terangan. Nah, terang-terangan ini ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang ikut-ikut saja, ada. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan selanjutnya itu menerima wahyu keempat ditandai dengan perintahnya itu berdakwah secara terang-terangan dimulai dari kerabat-kerabat terdekat. Ini di awal-awal materinya. Nanti kita akan jelaskan mengenai perjuangan atau strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di pertemuan kedua. Nah, ini yang tadi Bapak sebutkan melalui dakwah yang sembunyi-sembunyi tersebut, yaitu ada yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Siapa saja? Pertama Siti Khadijah, kedua sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq, tiga Ali bin Abi Thalib, atau yang keempat Zaid bin Harithah, dan yang terakhir Ummu Aiman. Lalu setelah ini banyak lagi kerabat-kerabatnya. Siti Khadijah mengajak siapa, Abu Bakar mengajak siapa, Ali mengajak siapa, ini banyak. Dan setelah banyak itu nanti terlihatlah siapa yang menerima, siapa yang menolak. Menolak banyak alasannya. Nanti kita bahas pertemuan kedua, ya. Itu aja materi untuk hari ini. Semoga kita bisa mendapat hikmahnya dan semoga kita semua berada di lindungan Allah dan kelak di akhirat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekurang-kurangnya semua milik Bapak dan kelebihan mungkin hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.